Kalau gua bisa balik ya, ke usia gua yang 17 tahun, ini adalah beberapa nasehat yang gua akan kasih tahu ke Timothy umur 17 tahun. Kemarin malam itu gua sempat kepikiran untuk bikin video ini, jadi hari ini gua bikinin. Jadi video ini adalah kumpulan mungkin ya bisa dibilang kesalahan dan pelajaran-pelajaran yang gua alami selama gua 24 tahun hidup, 10 tahun berkarya di bidang usaha digital, jadi pengusaha, jadi seorang investor juga, dan ini yang bisa gue kasih. Ya mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih tua dari gue, tapi gue yakin setiap dari kalian yang nonton video ini pasti bisa mendapatkan sesuatu dari akhir video ini. Gue akan bilang ya ke Timothy yang 17 tahun, bahwa tenang, lu nggak perlu tahu semua jawabannya. Maksudnya apa? Gue waktu 17 tahun, 18 tahun, bahkan mungkin masih tahun lalu, ya, gue selalu banyak bertanya-tanya tentang apa yang gue sedang kerjakan. Apakah yang gue kerjakan itu benar, dan apakah yang gue kerjakan itu sesuatu yang gue cintai. Tapi jawabannya adalah, gue nggak perlu buru-buru untuk tahu semua jawabannya. Gue tuh orang yang gerasak-gerusuk ya, gue cepet orangnya. Gue akan kasih tahu bahwa tenang ya, lu yang masih bocah nih, lu masih kecil nih, lu nggak perlu tahu semuanya. Kadang dulu gue mikir apakah gue itu adalah seorang investor yang paling jago, tapi gue ngerasa waktu itu seumur gue, kayaknya Warren Buffett itu udah lebih muda mulai dari gue waktu dia invest Coca-Cola. Kayaknya gue adalah seorang investor yang nggak sejago Warren Buffett. Dan kalau kita ngomongin soal media, ya gue mungkin nggak seperti orang-orang jago banget yang udah bikin apa campaign yang Coca-Cola atau yang lain. Atau di bidang-bidang yang lain gitu. Tapi waktu yang akan berikan nanti jawabannya semua. Jadi lu nggak perlu harus langsung tahu gitu, fokusnya di industri apa, lu jagonya di mana. Kadang nanti lu akan ketemu yang namanya dua dunia. Contohnya, gue adalah seorang investor yang handal, tapi nggak semua investor itu bahkan bisa ngomong di depan kamera seperti ini, seperti gue. Jadi itu adalah dua dunia yang gue gabungin ya. Satu dari dunia investasi, satu dari dunia media. Nah, orang yang bisa gabungin dua dunia ini, gue kasih contoh lagi. Elon Musk adalah seorang engineer yang handal. Dia bisa bikin perusahaan seperti SpaceX, dia ngerti teknisnya dari Tesla, humanoid robot, Neuralink-nya dia ngerti. Dia engineer yang hebat, tapi dia adalah seorang salesman yang lebih hebat lagi sebenarnya. Jadi kalau Elon Musk kalian suruh gua nih analisa, dia itu bukan fully engineer. Dia mungkin engineer-nya 30%, 70%-nya adalah sales. Atau misalnya Jeff Bezos, dia adalah dua, dia adalah orang sistem dan dia juga adalah sebuah engineer. Jadi banyak orang-orang terkaya di dunia itu yang berhasil menggabungi yang gue sebutnya dua dunia ini. Kadang ada yang bahkan tiga. Lu fokus di satu aja gue bilang lu bisa jadi yang terhebat. Lu bisa jadi orang yang sukses, lu bisa jadi orang yang kaya. Tapi jawabannya lu harus lihat apa yang kira-kira lu jago, apa yang sebenarnya orang lain bilang lu jago. Bukan dari diri lu sendiri tapi dari orang lain. Jadi jawabannya adalah waktu, nggak usah buru-buru. Misalnya lo lagi mencari, ya kan, masih bingung, lu kadang masih ngerasa apakah ini hal yang harus gua kerjain, tenang ya, gua kasih tau lu tenang, nggak usah buru-buru. Gua pas masih umur 17 tahun ya, gue mikir bahwa uang itu adalah segalanya. Jadi apa-apa tuh uang, uang, dan uang. Tapi gue pengen kasih tahu ke kalian semua yang masih mulai ya, gue paham kalian nonton gue ini kalian pengen sukses, tapi kalian harus paham, uang tuh bukan sebuah tujuan akhir, tapi uang tuh adalah sebuah alat. Percuma ya, uang itu nggak bisa untuk terlalu banyak hal juga sebenarnya. Kalau lu mau ngomong gue di posisi gue sekarang sama kita ngomong konglomerat, yang mungkin disebut misalnya sembilan naga, itu secara kehidupan, itu tidak banyak yang berbeda. Tapi mereka itu bisa tolong jauh lebih banyak orang dibanding gua. Kalian paham dengan apa? Buka lapangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan mereka tuh perusahaan yang mengemploy ribuan bahkan ratusan ribu karyawan. Kalau secara lifestyle mungkin gue rasa nggak terlalu berbeda ya. Gue bisa beli mobil yang mereka beli, gue bisa punya tempat tinggal yang mereka punya, gue bisa punya semua yang mereka punya. Kalau kita ngomongin secara egois diri sendiri. Tapi kalau untuk ke masyarakat, mereka jauh lebih banyak ya mengerjakannya dibanding gue. Jadi itu, uang itu bukan cuma sekedar untuk diri sendiri. Kalau gue uang untuk diri sendiri, gue matiin kamera ini sekarang dan sudah selesai. Gue pengen bilang ke gue yang dulu bahwa uang itu adalah sebuah alat ya, bukan tujuan akhir. Lu mau pakai uangnya untuk apa? Jangan cuman uang ya, harta yang lu taruh di bank. Gue tuh selalu mikir dulu, harga diri misalnya gue pribadi itu dari rekening bank yang gue punya. Ketika gue punya 10 miliar pertama, gue senang. 100 miliar pertama, gue lebih senang lagi. 1 triliun, gue ngerasa kayak gue achieve something. Tapi setelah lewat ke jenjang-jenjang berikutnya, gue baru sadar di situ bahwa uang itu bukan cuma sekedar tujuan akhir ya, tapi alat untuk lu jadi bermanfaat untuk orang lain. Gue akan bilang ke Timothy yang dulu bahwa hidup itu tidak adil. Dulu tuh gue suka tanya kenapa. Kadang misalnya, yang namanya hidup, selalu ada sial yang datang di hidup lo. Gue selalu tanya, kenapa hal ini diizinkan ada di hidup gue? Tapi lama-lama gue, seiring pengalaman gue, ya diterpa badai, macam-macam lah yang gue udah alami di hidup gue. Kalian yang lihat gue di kamera ini, oh, kesannya nggak pernah ada masalah, sukses-sukses. Enggak, gue itu lebih banyak gagalnya dibanding suksesnya. Ya, gue lebih banyak kesandung, ya, jatuh, kena musibah dibanding yang kalian lihat nih.
sukses seperti sekarang. Jadi jawabannya adalah hidup itu memang tidak adil, karena lu harus telan nih buat Timothy yang 17 tahun, lu telan bahwa hidup itu tidak adil. Kadang lu ditampar dari tempat yang lu nggak tahu. Tapi lu harus jadiin itu semua itu jadi bahan pelajaran. Apa yang lu bisa kontrol, lu fokus di situ. Ini penyakit nih dulu gua. Jangan jadi Superman. Gua tuh dulu mikir gua adalah seorang Superman. Ya, 17 tahun, gua mau pegang kameranya sendiri, gua mau ngeditnya sendiri, gue mau bikin agensi gue sendiri, gue jadi akuntannya sendiri, gue orang finance-nya sendiri, ya, gue orang sales-nya sendiri, gue orang marketingnya sendiri, semuanya sendiri, sendiri, dan sendiri. Di hidup ini lu nggak butuh jadi Superman, tapi lu butuh super team. Jadi jangan bergantung sama diri lu sendiri, karena itu penyakit itu. Jadi orang-orang baru mulai usaha pasti paham. Dia ngerasa karena dia yang paling pintar, dia bisa semuanya, jawabannya enggak. Lu harus bisa delegasi ke orang-orang yang lebih pintar dari lu di bidangnya mereka sendiri-sendiri. Karena nggak ada ya yang jago dalam 10 bidang gitu. Elon Musk aja gue sebut cuma 2, sales dan juga engineering. Dia nggak jago di banyak bidang yang lain. Ketika ada orang yang lebih jago, ya lu serahkan ke orang yang lebih jago. Jangan ngerasa lu mau kokop semuanya sendiri, ya. Karena itu adalah pikiran yang orang-orang baru mulai usaha biasanya. Mereka pikir semuanya bisa dikerjakan sendiri dan mereka paling jago di semua bidang. Padahal jawabannya tidak, banyak yang lebih jago dari kamu. Jangan hidup untuk disukai banyak orang. Tapi hiduplah untuk bisa menolong banyak orang. Dulu gue mikir gue pengen jadi orang yang bisa disukai sama semua orang. Ya sampai gue nggak menghargai bahkan waktu gue sendiri. Contoh, gue nggak enakan dulu. Tim ini ada acara ini, gue datang, gue datang. Tim ada ini, gue datang, gue datang. Gue nggak menghargai diri gue sendiri. Gue pilih jadi people pleaser, senengin semua orang. Tapi gue sadarin itu nggak ada ujungnya. Jadi gue bukan menargetkan diri gue jadi orang yang ibaratnya disukai sama banyak orang. Tapi gimana caranya gue jadi orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang banyak nggak suka sama gue, tapi gue itu bermanfaat untuk banyak orang, itu nggak masalah ya. Gue ngomong dengan tegas seperti ini, gue ngomong fakta yang tegas, namun banyak yang nggak seneng, tapi banyak yang terbantu dan merasa bermanfaat untuk mereka, tugas gue udah selesai di sana. Untuk Timothy yang 17 tahun, ya, jangan takut untuk dibenci orang, karena di ujungnya, ya kebenaran itu akan selalu menang. Nah ini gue akan ngomong juga nih, karena gue dulu masih kecil tuh gue ngincarnya quick win, ya kan. Waktu gue nge-goalin deal, waktu gue masih punya agency itu yang penting goal dulu ya. Bisa atau enggaknya urusan belakangan. Gue nggak main game yang endurance, yang tahan lama. Gue kayak kontrak 3 bulan gas. Gue nggak mikir, serakah soalnya kan. Gue mikir kalau kontraknya cuma 3 bulan nih, next bulan keempat gue bisa mahalin nih. Dulu gue mikirnya quick win, gue mau uang cepat. Gue nggak mikir endurance ya. Padahal kalau gue kerjain dengan baik aja, semampunya gue dengan harga yang oke, kalau gue dipakai sama dia terus, kita nggak tahu orang ini bisa kasih gue referensi ke siapa, mulut ke mulutnya seperti apa. Reputasi itu bukan sesuatu yang gue paham dulu ya. Jadi gue cuman kejarnya quick win. Tapi gue paham gamenya sekarang itu bukanlah kayak dengan cepat, tapi yaitu endurance. Uang itu bisa datang dan bisa hilang. Gamenya di dunia ini, ketika lo bikin uang, contoh seperti gue sekarang, ini bukan cuma untuk bikin uang lebih banyak, tapi gamenya adalah mempertahankan uang yang lebih sulit. Namanya endurance di sini. Jadi enduring wealth. Jadi harta yang bertahan lama. Kadang nggak banyak. Orang yang bisa tahanin harta itu bahkan lintas generasi. Satu kehidupan dia aja banyak kan udah habis semua. Antara kena kasus, kena yang lain. Nah di sini gue belajar. Nggak penting quick win. Mungkin ada orang yang